Halo teman-teman, selamat siang. Di sini aku Dinda sebagai tenter fisika. Di sini kita akan belajar bareng-bareng sedikit soal tryout UTBK ya. Nah, pada nomor 1 itu soal fisika sebab akibat. Biasanya pada soal ini tuh kita suruh milih pernyataannya benar, alasannya benar, atau pernyataan salah, alasan salah atau sebaliknya gitu. Nah, nomor 1. Pada peristiwa tumbukan tidak elastik antara dua kelereng, sebagai energi kinetik kelereng pertama berubah menjadi kalor dan diserap oleh kelereng kedua. Sebab hukum kekalahan energi menjamin bahwa kalor yang dilepaskan kelereng pertama sama dengan kalor kelereng kedua. Pada pernyataan ini energi kinetik itu tidak akan pada tumbukan tidak elastik itu tidak akan menyerap kalor. Sehingga pernyataan ini tuh salah. Kalornya itu tidak akan diserap oleh kelerengnya. Kemudian alasannya itu ketika hukum kekalahan energi itu tidak juga melepaskan energi kalor, sehingga alasannya juga, sebabnya juga salah. Jadi jawabannya itu pernyataan dan alasan salah. Yang lanjut nomor 2, masih satu tipe soal ya guys. Cahaya datang dari zat yang mediumnya kurang rapat menuju zat yang mediumnya lebih rapat akan dibelokkan menjauhi garis normal. Sebab cahaya akan selalu dibelokkan jika merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Nah, di sini tuh ketika cahaya datang, misalkan ini medium yang kurang rapat, dia akan memiliki cahaya datang. Nah, di sini ketika cahaya melalui medium yang kurang rapat, dia tidak akan dibelokkan, tetapi dia akan diteruskan. Sehingga pernyataannya itu salah. Nah, cahaya akan selalu dibelokkan jika merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Satu kerapatan aja, ketika dia kerapatannya ketika kerapatannya kurang, dia tidak akan dibelokkan, sehingga alasannya juga salah. Jadi jawabannya yang itu teman-teman. Lanjut ke nomor 3. Nah, di sini ada soal sebuah balok bergerak dari diam menuruni suatu bidang miring yang panjang. Jadi bidang miring. Lantas yang dilalui balok mempunyai dua permukaan lintasan. Bagian pertama bidang miring itu licin dan bagian berikutnya sampai ke dasar bersifat kasar. Nah, di sini licin, ketika sini dia adalah bagian kasar dan di sini adalah baloknya. Nah, ada 4 pernyataan. Yang pertama itu gaya konservatif terdapat pada lintasan licin sehingga berlaku energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Anggap aja lintasan yang licin ini adalah lintasan A dan yang kasar ini adalah lintasan B. Nah, ketiga energi mekanik adalah energi yang jatuh, sehingga energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Pernyataan pertama adalah benar. Kemudian yang kedua, usaha gaya gravitasi tidak bernilai positif. Nilai gravitasi itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dia selalu bernilai positif, sehingga pernyataan kedua adalah salah. Kemudian nomor 3, usaha gaya gesek tidak sama dengan 0. Ketika benda itu bergerak, dia akan memiliki gaya gesekan. Gaya gesek. Sehingga gaya gesek bukan sama dengan 0. Pernyataan ketiga adalah benar dan hukum kekalahan energi mekanik dapat diterapkan pada keseluruhan lintasan. Nah, di sini untuk pernyataan 4 itu hukum kekalahan energi mekanik itu tidak dapat berlaku pada gaya non-konservatif, sehingga hukum kekalahan energi mekanik tidak dapat diterapkan pada keseluruhan lintasan. Jadi yang keempat salah, jadi jawabannya adalah 1 dan 3.
itu. Kita lanjut nomor 4. Di nomor 4 ini ada rangkaian listrik ya guys. Sudah diketahui hambatannya ada 1, 2, 3, 4, 5 hambatan dengan tegangan 4 volt. Yang dicari adalah tegangan di bagian X-nya. Bisa kita lihat seperti ini. Senang nonton. Senang. Ya. Nah, bisa dijadikan seperti ini ya guys. X ya. Ini tegangan pertama 2, ini kita tulis lagi aja nggak apa-apa. Ini 5, ini 3, ini B, ini 6 ya. Ini 6, ini 5 ohm. Oke. Nah, seperti ini kita akan jadikan dengan rangkaian ini bisa dijabarkan seperti ini guys. Ini 2 dengan 3, ini 6 dengan 1, ini 5. Sedangkan ini adalah ini A dan ini adalah B. Nah, ini dapat diselesaikan dengan cara jembatan Watson. Jembatan Watson adalah perkalian silang. Jadi 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 1 dikalikan dengan 6. Hasilnya adalah 6 sama dengan 6. Nah, karena hasil perkaliannya ini sama, maka yang bernilai 5 ampere ini 5 ohm ini tidak bisa kita hiraukan gitu. Sehingga apa ya guys? Kenapa udah mundur? Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini 2 volt, ini 6 volt, ini 1 ohm. Astagfirullah, maaf. Ini B dan ini C. Maka pertama kita mencari tegangan FA-nya. Sama dengan I kali R AB. Nah, diketahui di soal adalah 3 volt sama dengan 1 dikalikan dengan 6. Maka I-nya sama dengan 3 dibagi 6, I-nya sama dengan 0,5 ampere. Kemudian setelah itu kita cari yang rangkaian ini ya guys. Kita cari, maka FCA sama dengan I kali RCA. Maka I-nya pakai ini 0,5 dikalikan dengan 2. Maka sama dengan 1 volt. Nah, untuk mencari X-nya itu sama dengan FCB. X sama dengan FA C plus FAB. X-nya itu tadi kan 1 volt dan itunya 3 volt. Sama dengan 4 volt. Maka jawabannya 4 volt. Jadi yang C. Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini mesin uap mempunyai efisiensi. Nah, diketahuinya efisiensinya itu 60%. Terus T1-nya sama dengan 127 derajat Celcius.
Jika mesin uap tersebut memiliki, maka W-nya sama dengan 4000 Joule. Untuk T2-nya, ini W1, Q2-nya sama dengan 6000 Joule. Maka yang ditanyakan adalah T2-nya. Nah, W sama dengan Q1 kurangin Q2, maka Q1 sama dengan W plus Q2. Maka 4000 ditambah 6000 sama dengan 10.000. Karena kurang lebihnya itu ya sangat istimewa, Bu. Apalagi sekarang udah pengembangannya. Kemudian untuk efisiensinya sama dengan W dikalikan dengan Q1. 4000 per 10, maka sama dengan 0,4 atau sama dengan 40%. Gitu. Nah, ketika mesin Carnot, maka efisiensinya seperti ini. 1 min T2 mesin Carnot. Halo, Kak. T2 per T1, maka 1 min apa? Maka Baung kena telepon batur itu. MN sama dengan 60% dikalikan dengan ke 40% kali 60% dikalikan dengan 1 min T2 per T1 ke 0,5 sama dengan 1 min T2 min T1, sehingga T2-nya sama dengan 0,5 min T1. T2 sama dengan 0,5 dikalikan dengan 400. Maka sama dengan 200. Nah, jawabannya T2-nya adalah 200. Maka jawabannya yang E. Tuh. Nomor 6. Nah, nomor 6 itu getaran harmonik dengan amplitudo A. Ketika kecepatannya setengah maksimal M, maka simpangannya adalah babil yang energi mekanik sama dengan setengah A kuadrat. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan energi kinetik maksimum sama dengan setengah A kuadrat. Ketika energi kecepatannya setengah, maka EK sama dengan setengah M dikalikan setengah sama dengan 1/4 energi kinetik maksimum. Maka EK sama dengan 1/8 energi K. Sehingga kembali menggunakan persamaan kekalan energi mekanik yang didapatkan setengah Ka kuadrat sama dengan 1/8 Ka kuadrat ditambah setengah Kx kuadrat. X kuadrat sama dengan 3/4 A kuadrat. Hf
sama dengan 0,87. Maka jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 7. Nah, di situ ada seberkas cahaya monokrom dilewatkan pada celah ganda Young. Celah ganda berjarak 0,5 mm satu sama lain. Kemudian 100 cm di belakang celah dipasang layar. Cahaya menghasilkan terang orde ketiga dengan terang pusat berjarak 0,3 cm. Pernyataan yang benar terkait pernyataan di atas adalah yang pertama, panjang gelombangnya 5000 Armstrong. Kemudian yang kedua, terang orde ke-1 berjarak 0,1 cm. Yang ketiga itu jarak terang orde keempat dan ke-1 adalah 0,3 cm. Dan jarak yang keempat adalah jarak gelap ke-1 adalah 0,002 cm. Sini untuk pernyataan 1, maka jawabannya 1 sama dengan 0,5 dikali 10 min 3 dikalikan 3 kali 10 sama dengan 5 dikali 10. Sehingga pernyataan 1 adalah benar ya guys. Kemudian untuk pernyataan 2 itu sama dengan 0,5 dikalikan dengan 10 min 31 sama dengan 1 dikali 5 kali 10 min 7 sama dengan 0,1. Sehingga yang kedua adalah benar. Kemudian pernyataan yang ketiga itu jarak orde kedua dan keempat dengan yang ketiga adalah 0,1. Keempat adalah 0,4. Terus yang ketiga adalah yang tadi ini adalah 0,1. Yang pertama 1. Jadi 0,3. Yang ketiga benar. Kemudian jarak gelap ke-1 adalah 0,002 cm. Nah, yang keempat ini D1L sama dengan M dikurangi 12 lambda 0,5 kali 10 min 31. Nah, sama dengan 12 kali 5 kali 10 min 7. 100 sama dengan 0, sehingga jawabannya itu 1, 2, dan 3. Nomor 4 salah ya guys.